Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 2219 Peningkatan 2219. Berdengung. Xiao Xian, kami tidak bisa menghubungi King Yue dan Ling Xiu sekarang. Cepat dan cari mereka. Jika mereka tidak pergi dengan Xiao Lan, kita mungkin telah dibunuh oleh Dewa Petir. Tanda seru. Ketika Wang Xian tiba di bumi, sekelompok gadis terbang dan bertanya dengan cemas. Kemana mereka pergi? Wajah Wang Xian suram saat dia bertanya pada sekelompok gadis. Aku tidak tahu. Xiao Lan menggunakan teleportasi lubang hitam. Kami juga tidak tahu kemana mereka pergi. Sekelompok gadis menjawab. Sialan, Chen Fei Yang, kepiting Ao, dan kebohongan, segera cari di sekitarnya. Dengan kecepatan Xiao Lan, dia seharusnya masih berada di wilayah utara. Semua orang dari Istana Naga, cari melalui teleportasi planet demi planet. Wang Xian menenangkan hatinya dan merasakan lokasi Lan King Yue, Xiao Lan, dan Sun Lingxiu. Tanpa merasakan apapun, dia langsung memberi perintah. Itu Raja Naga, Chen Fei Yang, Ao He, dan anggota Istana Naga lainnya segera pergi. Chen Fei Yang, Ao He, dan Dark Blazing Demonic Dragon terbang langsung ke kehampaan sementara anggota Istana Naga menggunakan formasi teleportasi untuk mencari informasi. Saat dia melihat mereka pergi, Wang Xian berdiri di sana dengan wajah muram. Jangan khawatir, Raja Naga. Menurut penyelidikan yang dilakukan oleh Istana Naga, Ratu Naga dan yang lainnya tidak dalam bahaya. Xiao Lan adalah ras di puncak alam semesta. Tidak semudah itu membunuhnya. Perdana Menteri Gui berjalan ke sisi Wang Xian dan menghiburnya. Dia mengangguk. Dari kayu yang mengembalikan jiwa dan jumlah orang di Istana Naga, dia dapat melihat bahwa Lan King Yue, Sun Lingxiu, dan yang lainnya tidak terbunuh. Aku sudah membuat kalian semua khawatir. Wang Xian memeluk gadis-gadis lainnya dan menghibur mereka. Kami baik-baik saja. Selama King Yue dan yang lainnya baik-baik saja. Gadis-gadis itu berkata dengan cemas. Ayo tunggu di Istana Naga. Saat Wang Xian berbicara, dia kembali ke Istana Naga dengan wajah tanpa ekspresi. Segera, seluruh wilayah utara berada dalam keadaan kacau. Semua anggota Istana Naga pergi ke planet untuk mencari berita. Ketika mereka memasuki wilayah guntur yang mengejutkan abadi, beberapa ahli guntur yang mengejutkan abadi ingin meminta murid-murid Istana Naga untuk keluar. Namun, semua orang yang mencoba menghentikan mereka terbunuh di tempat. Ini mengejutkan semua orang di Eternal Shocking Thunder. Beberapa planet meminta bantuan, tetapi tidak ada tanggapan. Kemudian, seseorang menyadari bahwa 5 pakar negara puncak yang saleh dari Istana Naga telah bergegas ke planet utama Guntur mengejutkan abadi, planet Guntur mengejutkan. 5 ahli negara puncak yang saleh dari Istana Naga telah menekan semua orang di Eternal Thunder Celap. 2 pakar negara dewa puncak terakhir telah dibunuh oleh para pakar Istana Naga. Ini mengejutkan seluruh wilayah utara. Semua orang bingung. Kemana perginya dewa penguasa petir? Mengapa Istana Naga berani menjadi begitu sombong? Segera, 7 hingga 8 jam kemudian, sebuah berita mengejutkan tiba. Raja Naga dari Istana Naga memerintahkan 3 eksistensi tingkat Dewa Tuan di bawah komandonya, bersama dengan bantuan Dewa Daun Penguasa Timur, untuk membunuh Dewa Rubah Ganda Penguasa Barat. Seluruh rubah ganda abadi telah dihancurkan sepenuhnya oleh Istana Naga. Ketika semua orang di utara mendengar berita itu, reaksi pertama mereka adalah tidak percaya. Tetapi ketika mereka berpikir tentang bagaimana seluruh utara telah dirusak oleh Istana Naga dan bagaimana guntur mengejutkan abadi telah ditekan oleh para ahli Istana Naga, semua orang menarik napas dalam-dalam. Semua ini harus benar. Kemana Dewa Guntur Dewa pergi? Ada juga hasilnya. Dia melarikan diri. Ini membuat semua orang dalam petir abadi sangat ketakutan. 3 dewa-dewa Istana Naga, bersama dengan bantuan daun dewa abadi dari timur, benar-benar tak terkalahkan. Bahkan Dewa Guntur Lord harus melarikan diri. Berita ini mengejutkan semua orang, tetapi segera, ada berita lain yang mengejutkan wilayah utara. Sebelum Dewa Guntur Dewa melarikan diri, dia pergi ke sarang Istana Naga untuk menghancurkan planet ini. Tetapi dia tertarik oleh Ratu Naga dan binatang luar angkasa yang menakutkan. Sekarang, 3 ahli tingkat dewa-dewa dari Istana Naga dan Istana Naga sedang mencari dengan sembrono. Pada akhirnya,
berita datang dari lubang hitam pasang energi. Ratu Naga memimpin binatang luar angkasa ke dalam lubang hitam pasang energi. Semua murid dari petir abadi gemetar. Sekarang dewa-dewa mereka telah melarikan diri, Istana Naga tidak terkalahkan. Akankah Istana Naga melibatkan murid biasa mereka? Lubang hitam gelombang energi. Saat ini, Wang Xian sedang duduk di Istana Naga. Ekspresinya sedikit jelek. Dia juga menemukan keberadaan King Yue dan Ling Xiu. Namun, yang tidak dia duga adalah bahwa mereka telah memasuki lubang hitam gelombang energi. Sejak Wang Xian tiba di galaksi tak terbatas, tempat pertama yang dia kunjungi adalah lubang hitam gelombang energi. Wang Xian tahu sedikit tentang lubang hitam gelombang energi. Lubang hitam itu mengandung energi yang sangat besar. Bahkan dewa-dewa akan memiliki peluang kecil untuk bertahan hidup jika dia memasukinya. Menurut informasi dari Istana Naga, Lan Qingyue dan yang lainnya jelas tidak dalam bahaya. Dia sedikit mengernyit dan ekspresi termenung muncul di wajahnya. Itu benar. Tiba-tiba, Wang Xian memikirkan seseorang. Dengan pikiran, dia segera menghubungi formasi Divine Emperor of Heaven di belakangnya. Pak Tua, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Dia mentransmisikan suaranya. Aku tahu apa yang ingin kamu tanyakan. Lubang hitam gelombang energi yang Anda sebutkan terbentuk dari pertempuran besar. Di ujung lubang hitam pasang energi adalah reruntuhan medan perang. Alam semesta tidak terbatas. Area tempat kalian berada adalah tempat yang kecil dan terpencil. Di ujung lubang hitam ada daratan terang lainnya. Meskipun tidak ada puluhan ribu ras yang bertarung di pusat alam semesta, itu tetap dianggap sebagai tanah suci. Kaisar Dewa Tiancheng berkata, tanah cerah. Wang Xian mengangkat alisnya sedikit. Untuk orang sepertimu, kamu hanyalah dewa kecil. Dewa-dewa abadi dianggap ahli. Raja Dewa Abadi bertanggung jawab atas area tersebut dan Void God Emperor tidak terkalahkan. Namun, untuk melewati lubang hitam energi, seorang guru dewa biasa akan merasa sulit melakukannya. Seseorang perlu memahami setidaknya 5 atau 6 hukum untuk dilewati. Tianchen God Emperor berkata dengan acuh tak acuh. Untuk mencapai tingkat Master Dewa, seseorang perlu memahami hukum, seperti api. Tingkat pertama dari hukum nyala adalah api sejati, tingkat kedua adalah api sejati, tingkat ketiga adalah api sejati, dan seterusnya. Setelah memahami hukum api, seseorang dapat mengembangkan teknik ofensif seseorang dari hukum api. Wang Xian sedikit mengernyit, dan matanya berkedip. Nak, jika kamu menganggapku sebagai tuanmu, aku bisa segera membawamu melewati lubang hitam pasang surut untuk menemukan istrimu. Formasi Dewa Surga berlanjut. Kamu mengatakan bahwa Dewa Void tidak terkalahkan di dunia ini, jadi mengapa kamu mati? Wang Xian bertanya dengan binar di matanya. Jika aku tidak salah menilai orangnya. Formasi Kaisar Surgawi tiba-tiba terdiam sesaat sebelum dia berbicara perlahan dengan nada berat. Saat dia menyelesaikan kata-katanya, dia terdiam lagi. Wang Xian berdiri di aula Raja Naga dengan ekspresi kontemplasi dan keraguan di wajahnya. Mari kita tingkatkan dulu. Selebihnya, kita akan membicarakannya saat aku lebih kuat. Wang Xian bergumam pada dirinya sendiri. Masalah Dewa Petir, King Yue Ling Xiu dan yang lainnya, serta masalah Kaisar Langit Tiancheng di belakangnya, akan dibahas di masa depan. Bab 2220-2220 poin. Tuan Dewa Rubah Kembar telah jatuh. Dewa-dewa pertama terbunuh. Rubah Kembar abadi telah dihancurkan. 3 dewa-dewa dari Istana Naga telah menekan medan bintang yang tak terbatas. Dewa Guntur Dewa telah melarikan diri. Seluruh petir abadi telah diserahkan. Istana Naga adalah pemimpin wilayah utara. Istana Naga terlalu menentang surga sekarang. Bersama dengan daun surgawi yang abadi, mereka hampir menguasai seluruh bidang bintang yang tak terbatas. Tanda seru. Raja Naga belum mencapai alam dewa-dewa, tapi dia bisa mengendalikan 3 bawahan setingkat dewa-dewa. Benar-benar menakutkan. 2 hari kemudian, berita kematian Dewa Rubah Kembar dan pemusnahan Rubah Kembar abadi menyebar seperti api di seluruh medan bintang yang tak terbatas. Ketika semua orang menerima berita itu, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Banyak orang dikejutkan oleh kebangkitan Istana Naga yang mengerikan. Bahkan beberapa ahli tingkat dewa dipenuhi dengan keterkejutan dan kekaguman. Mereka bahkan bisa membunuh dewa-dewa yang kekal. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya Istana Naga.
Semua orang membicarakan Istana Naga dan Raja Naga. Banyak orang tercengang dan terdiam pada saat yang sama ketika mereka mendengar tentang Dewa Guntur. Penguasa suatu wilayah telah memulai pelariannya sendiri. Seluruh bidang bintang tanpa batas mendidih karena kekuatan Istana Naga. Pada hari ketiga, semua sumber daya rubah kembar abadi dan guntur abadi yang mengejutkan dikirim ke Istana Naga. Seluruh Istana Naga telah memperoleh sumber daya yang sangat banyak. Pada hari keempat, dua dewa penguasa 7 bintang abadi dan dunia angin abadi memerintahkan bawahan mereka untuk mengirimkan banyak hadiah ucapan selamat ke Istana Naga. Ketika berita ini menyebar, itu mengejutkan banyak orang. Tindakan 7 bintang abadi dan dunia angin abadi tidak diragukan lagi untuk mengungkapkan niat baik mereka. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Situasi di mana 5 tuan terbagi telah benar-benar rusak. Mengaum, mengaum, mengaum. Pada saat ini, di Aula Raja Naga di Istana Naga, terdengar suara gemuruh yang dahsyat. Tubuh menakutkan Wang Xian memancarkan keagungan tak berujung. Merasakan kekuatan yang datang dari tubuhnya, Wang Xian mengungkapkan senyuman. Nama, Wang Xian. Ras, Yin Yang Five Elements Divine Dragon, Kesatuan Manusia Naga. Level, 6 Gumpalan Api Surgawi, perubahan kelima dari transformasi Naga Surgawi. Kristal Surgawi, 7.735,4 miliar, 500 miliar. Kemampuan supranatural, menguasai suku air, memerintah suku air di bawah level seseorang. Melahap makhluk hidup untuk mengekstraksi kristal surgawi. Kontrol dari 5 elemen. Metode kultivasi, transformasi naga surgawi. Kemampuan supernatural, menyerap jiwa, mengikat roh, mata naga 5 elemen yin yang. Aspek, 5 elemen penggilingan, kerajaan naga di telapak tangan, kepala naga di bawah langit, tubuh naga 10.000 mil, polaritas ganda yin yang, mangkuk sedekah 5 elemen yin yang, ayunan ekor naga surgawi. Kerajaan surgawi, Istana Naga. Istana Naga, tingkat 6. Anggota Istana Naga, 53.633. Pikirannya bergerak saat dia melihat atributnya. 6 gumpalan api surgawi. Dia sudah menyalakan 6 gumpalan api suci. Hanya dalam beberapa hari, Wang Xian telah menyalakan 2 gumpalan api surgawi. Meskipun dia membutuhkan banyak sumber daya untuk menyalakan api surgawi, sumber daya dari rubah kembar abadi dan sebagian kecil dari sumber petir abadi memungkinkannya untuk menyalakan 2 gumpalan api surgawi. Itu tidak terlalu mengejutkan. Merasakan kekuatan besar yang datang dari seluruh tubuhnya, Wang Xian merasa bahwa jika dia ingin membunuh dewa rubah kembar, dia membutuhkan paling banyak 1 menit. Meskipun Wang Xian tidak memahami hukum apapun, kekuatan 7 atribut sebanding dengan serangan hukum. Ini adalah kekuatan yang sangat menakutkan. Bukankah anak ini hanya menyalakan 6 Wish of Divine Fire? Bahkan dengan penambahan energi 5 elemen, tidak mungkin dia menjadi semenakutkan ini. Itu tidak benar. Anak ini memiliki 7 atribut, terang dan gelap. Dia bahkan berhasil mengendalikan kilau. Demon, monster macam apa ini? Bagaimana ini mungkin? Tubuhnya dan istana naga. Ini jelas tubuh naga. Mungkinkah dia telah mendapatkan warisan dari Divine Dragon? Bukankah klan naga surgawi dimusnahkan? Pada saat ini, formasi Kaisar Surgawi Surga, yang berada di belakang Wang Xian, merasakan kekuatan Wang Xian dan tercengang. Dia adalah seorang kaisar surgawi yang telah hidup selama puluhan juta tahun. Ini adalah pertama kalinya dia sangat terkejut. Belum lagi dia belum pernah melihat atau mendengar 7 atribut dalam legenda. Ada juga tubuh naga yang menakutkan itu. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Wang Xian berubah menjadi tubuh naga dewa sejak dia bangun. Ini membuatnya merasa tidak percaya. Menurut catatan, suku naga surgawi telah musnah bersama suku serangga ratusan juta tahun yang lalu. Tidak ada jejak naga suci selama ratusan juta tahun. Merasakan teror tubuh naga surgawi, wajahnya dipenuhi keheranan. Anak ini pasti telah mendapatkan warisan dari Divine Dragon. Kalau tidak, dia tidak akan begitu menentang surga. Tidak heran dia tidak tertarik menjadi tuanku. Dia bahkan mengabaikannya. Dia pasti mendapatkan warisan lengkap dari klan naga surgawi. Ini. Kaisar Surgawi Tiancheng tampak tergerak. Jiwanya gemetar tanpa henti. Jika dia setuju, itu akan menjadi sepotong kue baginya untuk membalas dendam di masa depan. Dia bahkan bisa membangkitkanku saat itu.
Dia bergumam pada dirinya sendiri. Ekspresi berapi-api muncul di wajahnya. Matanya berkedip-kedip. Fiuh. Wang Xian menarik napas dalam-dalam saat matanya berbinar. Di galaksi tanpa batas saat ini, tidak ada yang memahami dua hukum. Kekuatannya bisa dikatakan tak terkalahkan di seluruh galaksi tanpa batas. Selamat, Raja Naga. Perdana Menteri Gui dan yang lainnya berjalan dari samping dan membungkuk hormat. Apakah ada berita tentang penguasa Thunderbolt? Wang Xian menganggukkan kepalanya dan bertanya kepada Perdana Menteri Gui. Raja Naga, tidak ada berita tentang penguasa petir. Dia seharusnya bersembunyi di suatu tempat sekarang. Dia mungkin tidak akan keluar selama beberapa tahun atau bahkan puluhan tahun. Perdana Menteri Gui menggelengkan kepalanya. Sebagai penguasa abadi dengan umur 1 juta tahun, beberapa tahun atau dekade sangat singkat. Ada kemungkinan besar bahwa penguasa Thundercelap akan bersembunyi di kehampaan selama beberapa dekade. Bahkan lebih sulit bagi Istana Naga untuk menemukannya daripada naik ke langit. Wang Xian sedikit mengernyit dan ekspresinya sedikit jelek. Sekarang King Yue dan Ling Xiu tidak tahu di mana dia karena keberadaannya, dia harus membalas dendam. Selama dia tidak membunuh Dewa Petir, dia tidak akan puas. Dia tidak mampu menunggu selama beberapa dekade. Berikan perintah. Perintahkan semua kekuatan di galaksi tak terbatas untuk menemukan keberadaan Dewa Guntur, Dewa. Wang Xian berkata kepada Perdana Menteri Gui dengan tenang. Itu Raja Naga. Perdana Menteri Gui mengangguk. Tubuhnya bergerak dan dia langsung terbang keluar untuk memberi perintah. Wang Xian duduk di Istana Naga dan menunggu dengan tenang. Sehari kemudian, sebuah berita dikirim dari Istana Naga. Berita itu menyebar ke seluruh galaksi tanpa batas dengan kecepatan yang mengerikan. Raja Naga memerintahkan semua kekuatan di galaksi tanpa batas untuk mencari penguasa petir. Berita ini menyebabkan seluruh medan bintang tak terbatas mendidih. Ini, Raja Naga sangat kuat. Dia benar-benar memerintahkan semua pasukan untuk mencari dewa-dewa petir. Mereka bahkan memesan Eternal Seven Stars dan Eternal Wind Expanse. Ini terlalu kuat, apakah Raja Naga akan memerintahkan seluruh medan bintang tanpa batas? Dia sama sekali tidak peduli dengan Eternal Wind Expanse dan Eternal Seven Stars. Semua orang tercengang. Perintah Raja Naga terlalu kuat. Ketika berita itu sampai ke alam semesta angin abadi dan 7 bintang abadi, para murid dari dua kekuatan itu tidak terlihat baik. Mereka bukan bawahan Istana Naga, jadi mengapa mereka harus mendengarkan perintah Istana Naga? Jika mereka benar-benar mendengarkan perintah Istana Naga, bukankah mereka akan mengakui bahwa mereka adalah bawahan Istana Naga? Bab 2221 Susunan-susunan. Dukun. Ketika perintah Raja Naga keluar, 7 bintang abadi dan dunia angin abadi mengabaikannya. Namun, mereka mengabaikannya. Kekuatan lain tidak berani melawan. Mereka benar-benar takut bahwa ahli tingkat dewa-dewa dari Istana Naga akan datang dan langsung menekan mereka. Meskipun kekuatan lain agak tidak mau, mereka masih mengirim murid-murid mereka untuk asal-asalan mencari keberadaan Dewa Petir. Tanda seru. Tidak mungkin bagi dewa-dewa untuk melarikan diri dan ditemukan. Seluruh bidang bintang tanpa batas menjadi hidup, dan kisah Raja Naga dengan cepat menyebar. Belakangan, ketika semua orang mengetahui bahwa Istana Naga datang dari tanah Vipralopa yang jauh, mereka semakin terkejut. Setengah bulan kemudian, seluruh Istana Naga pindah ke laut tak terbatas di area tengah. Istana Naga ditempatkan di laut tak terbatas, mengintimidasi semua orang. Selama setengah bulan, Istana Naga melonjak dengan aura yang luas setiap hari. Setelah menghancurkan rubah kembar abadi dan mendapatkan mayat dewa-dewa abadi bersama dengan mayat lebih dari 20 ahli alam dewa puncak, anggota Istana Naga telah menerima peningkatan besar. Hanya kekuatan tempur dari anggota alam dewa puncak telah meningkat 11. Meskipun Ao Xingmu tidak memahami hukum apapun, dia masih memiliki kekuatan tempur dewa-dewa. Setelah periode waktu ini, kekuatan Dark Blazing Demonic Dragon juga meningkat pesat. Di masa lalu, dia tidak memiliki teknik transformasi naga dewa, jadi dia hanya bisa bertarung satu tingkat lebih tinggi. Sekarang, seiring berjalannya waktu, kekuatannya telah melampaui kekuatan dewa-dewa yang telah memahami satu hukum. Dia hampir bisa melawan dewa-dewa yang telah memahami dua hukum. Seiring waktu, mereka hanya akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Namun, masih belum ada informasi tentang dewa-dewa petir dalam 10 hingga 20 hari terakhir.
Galaksi tanpa batas itu sangat besar. Terlalu sulit untuk menemukan seseorang. Terutama dewa-dewa. Selama periode waktu ini, Wang Xian membawa Huyaner ke Istana Naga. Ini membuat para gadis tercengang. Guan Suking dan gadis-gadis lainnya hampir memukulinya. Mempertimbangkan bahwa Lan Qingyue, Sun Lingxiu, dan yang lainnya tidak terlihat, dan Wang Xian agak kelelahan selama periode waktu ini, mereka tidak peduli dengannya. Mereka hanya bisa menerimanya. Meskipun Huyaner juga sedikit terkejut, dia tidak terlalu terkejut. Di dunia ini, ada lebih dari selusin atau bahkan puluhan pembangkit tenaga listrik. Dia bisa menerimanya lebih mudah daripada Guan Suking dan gadis-gadis lainnya. Pak Tua, keluarlah. Mari berdiskusi. Pada hari ini, Wang Xian duduk di singgasana naga dan mengirimkan suaranya ke formasi Dewa Surga. Hehe, teman muda, kapan kamu mencariku? Saat Wang Xian menyelesaikan kalimatnya, sebuah bayangan perlahan muncul di depannya. Selama periode waktu ini, formasi Dewa Langit sedang menunggu Wang Xian untuk mencarinya. Dia juga tahu bahwa Wang Xian pasti akan mencarinya. Apakah kamu punya cara untuk menemukan Dewa Petir yang mengejutkan? Juga, bagaimana situasi di tanah terang di lubang hitam pasang energi? Wang Xian benar-benar ingin menanyakan sesuatu padanya. Pertama, Wang Xian ingin menangkap Dewa Petir yang mengejutkan dan membunuhnya. Kedua, dia ingin memahami tanah terang di sisi lain lubang hitam. Sekarang Qingyue dan Lingxiu telah melewati lubang hitam, dia ingin mencari mereka di masa depan. Selanjutnya, ketika Istana Naga telah mencapai tahap perkembangan tertentu, dia harus melangkah ke wilayah yang lebih kuat untuk mencari perkembangan. Ada cara alami untuk melakukannya. Dao formasi saya adalah untuk merebut kekayaan dunia. Menjebak formasi, membunuh formasi, formasi ilusi, pertahanan, kutukan, dan mencari orang. Kaisar Dewa Tiancheng mengangkat kepalanya sedikit dan berkata dengan bangga. Tentu saja, teman mudaku, kamu mungkin meremehkan dao formasiku sejak kamu mendapatkan warisan naga surgawi. Namun, ketika Anda telah mengolah formasi Anda ke puncak alam dukun, Anda masih bisa berdiri di puncak alam semesta dan tidak lebih lemah dari naga surgawi. Setelah itu, Kaisar Surgawi Tiancheng terus berbicara. Dukun, Wang Xian sedikit terkejut. Dia telah mendengar ahli seperti itu dari warisan Divine Dragon. Mereka bukan dari ras yang sama tetapi jalur kultivasi yang menantang surga. Itu benar, itu dukun. Ketika kata dukun dipisahkan, kata manusia terletak di tengah. Ini adalah pengungkit yang mendukung dunia. Itu menyatakan bahwa saya akan berdiri di puncak semesta. Ketika seseorang mengolah dao formasi ke puncak, dia akan mengukir formasi besar langit dan bumi ke dalam tubuhnya. Dia akan kebal terhadap semua jenis mantra. Tubuhnya akan menanggung beban dunia dan memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Sky Formation God Emperor berkata dengan kerinduan. Saat itu karena saya memperoleh formasi hebat langit dan bumi dan bersiap untuk menyuntikkannya ke tubuh saya untuk meningkatkan kekuatan saya. Aku disakiti oleh orang-orang sialan itu. Dia menggeram dengan beberapa kebencian. Jika kamu ingin belajar, aku akan mengajarimu segalanya. Segera, formasi Dewa Surga menyesuaikan emosinya dan berkata sambil tersenyum. Oh, Anda sangat baik. Wang Xian menatapnya dengan heran. Teman mudaku, aku khawatir kamu salah paham tentangku. Saat itu, ketika aku baru bangun, aku memang ingin memiliki tubuhmu. Namun, ini hanya karena saya tidak punya pilihan lain. Teman mudaku, kamu harus sangat jelas tentang situasiku saat ini. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu bahkan bisa membuat jiwaku menghilang. Aku mengajarimu formasi susunan karena aku berharap ketika kamu menjadi lebih kuat di masa depan, kamu dapat membantuku membalas dendam. Anda dapat membuat tubuh untuk saya dan membantu saya bangkit kembali. Formasi Divine Emperor of Heaven terasa sedikit pahit. Pada saat yang sama, dia berbicara dengan antisipasi. Wang Xian sudah menjadi garis hidup terakhirnya. Dia tidak berani memainkan trik apapun. Lagi pula, jika dia tidak dipaksa melakukannya, dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Dia, yang bertekad untuk menempuh jalan ilmu sihir, memiliki langit di atas kepalanya dan kakinya di tanah. Dia jujur dan terbuka. Baiklah, Wang Xian menatapnya dan mengangguk lemah. Dengan kondisi formasi Kaisar Surgawi saat ini, dia tidak memiliki kemampuan untuk memainkan trik apapun.
Bahkan jika dia membangun tubuh untuknya di masa depan, kekuatannya mungkin sudah mencapai 7 transformasi alam naga surgawi saat itu. Pada saat itu, bahkan jika dia memiliki pikiran buruk, dia dapat dengan mudah menekannya. Aku percaya padamu, teman mudaku. Saya pasti akan memberikan dao formasi kepada Anda tanpa menahan apapun. Kaisar Surgawi Tiancheng mengungkapkan ekspresi bersemangat dan segera berkata, "Baiklah, ayo ajari beberapa bawahanku dari Istana Naga di sepanjang jalan." Wang Xian memiliki pemikiran dan segera meminta Perdana Menteri Gui untuk memanggil klan Firehammer. Untuk menempa senjata dewa, seseorang perlu menggambar formasi. Sekarang, sangat sulit bagi klan Palu Api untuk menempa senjata dewa. Alasan utamanya adalah kurangnya formasi. Di galaksi tanpa batas, hanya ada sedikit master formasi nyata. Kebanyakan dari mereka akan membuat beberapa formasi sederhana. Tidak ada satu formasi pun yang bisa masuk ke tubuh seseorang. Apapun, formasi Kaisar Surgawi dari surga tersenyum pahit ketika dia mendengar kata-kata Wang Xian. Saat itu, dia tidak akan setuju bahkan jika seseorang ingin dia mengajari mereka satu atau dua hal. Tapi sekarang, dia mengajar sekelompok orang. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan merasa sedikit tidak berdaya. Segera, Wang Xian membawa formasi Kaisar Surgawi ke ladang naga. Tidak buruk, tidak buruk. Seperti yang diharapkan dari klan naga surgawi. Mereka sebenarnya memiliki formasi langit dan bumi yang dapat meningkatkan kemampuan pemahaman seseorang. Formasi seperti itu sangat langka dan berharga. Setelah tiba di ladang naga, Kaisar Surgawi dari formasi surga melihat sekeliling dan sedikit terkejut. Formasi Kaisar Surgawi, terima kasih atas bimbinganmu. Wang Xian tersenyum padanya dan berkata, "Baiklah." Formasi Kaisar Surgawi surga mengangguk dan segera memberikan dao formasi. Bab 2222-2222 Formasi ke tingkat Dewa Tuhan. Formasi ini dibangun sesuai dengan hukum alam semesta. Formasi ini dibagi menjadi beberapa tahap, saya hanya akan memberitahu Anda tentang tahap yang telah saya hubungi. Tahap pertama adalah mensimulasikan hukum, ini untuk prajurit tingkat dewa, mensimulasikan hukum langit dan bumi, menghubungkan langit dan bumi. Tanda seru. Tahap kedua adalah menetapkan hukum, ini untuk dewa abadi prajurit tingkat dewa, menetapkan hukum langit dan bumi, mengendalikan langit dan bumi. Tahap ketiga adalah kombinasi hukum, ini untuk prajurit tingkat dewa raja yang abadi, kombinasi hukum dapat mengubah langit dan bumi. Tahap keempat adalah tahap yang pernah saya sentuh sebelumnya, perpaduan hukum, kekuatannya akan meningkat 10 kali lipat. Di dalam ladang naga, Kaisar Dewa Tianchen memperkenalkan kepada 4.000 anggota Istana Naga dan klan Palu Api. Pelatihan arai, semakin tinggi, semakin sulit. Namun, Master Susunan memiliki kemampuan untuk bertarung di atas level mereka. Itu normal untuk bertarung di atas level mereka, saat itu saya bisa bertarung di atas 2 level. Konon alam dukun legendaris mampu melampaui 3 hingga 4 level. Dewa Pembentukan memandang Wang Xian. Ya, Wang Xian menganggukkan kepalanya. Dia memiliki beberapa pemahaman tentang ini. Namun, untuk mencapai alam dukun, kesulitannya setidaknya 10 hingga 100 kali lebih sulit daripada berkultivasi ke transformasi ke-9 dari alam naga surgawi. Di antara ras teratas di alam semesta, mereka mengandalkan garis keturunan dan fisik mereka. Namun, orang-orang seperti orang Majus mengandalkan harta dunia, pemahaman, dan keberuntungan. Ada sangat sedikit catatan tentang orang Majus dalam warisan naga surgawi. Sepertinya hanya ada 12 orang Majus yang sebanding dengan Master Kun Makan Dewa Kuno. Tentu saja, orang Majus memang memiliki kekuatan untuk melawan naga surgawi. Teman kecil, pertama-tama aku akan mengajarimu hukum simulasi. Dalam kultivasi Master Susunan, jika Anda ingin melangkah jauh, kebanyakan dari mereka hanya mengolah ki spiritual dan bukan atribut. Setelah Anda mengolah atribut, Anda hanya dapat mengatur arai dari satu atribut. Saat Anda mengolah energi spiritual, Anda dapat menggunakannya untuk memicu atribut lain. Hal baiknya adalah Anda dapat mengatur larik atribut apapun. Hal buruknya adalah kekuatan seranganmu lemah dan kamu harus mengandalkan susunannya. Seorang master susunan memiliki cara kultivasi khusus. Cara kultivasi seperti itu tidak ditemukan di galaksi yang tak terbatas. Ini juga pertama kalinya Wang Xian mendengarnya. Alih-alih mengolah atribut,
seseorang hanya akan menyerap energi spiritual dan menggunakannya untuk memicu 9 atribut langit dan bumi. Kerugiannya adalah seperti yang dikatakan oleh formasi Kaisar Surgawi. Kekuatan serangan seseorang sangat lemah. Seseorang bahkan mungkin bukan tandingan dewa tingkat puncak bahkan jika seseorang menyalakan api dewa. Itu hanya dibesar-besarkan. Tentu saja, jika seseorang menggunakan formasi, master formasi bisa melawan lawan dari level yang lebih tinggi. Ada juga keuntungan besar bagi master formasi unsur. Artinya, kecepatan kultivasi mereka cepat. Kecepatan pemahaman mereka tentang hukum yang disimulasikan 10 kali lebih cepat daripada master formasi non-elemen, atau bahkan lebih. Temanku, kamu memiliki 7 atribut. Anda adalah master arai yang lahir alami. Kurangnya angin dan kilat bukanlah masalah besar. Saya memiliki cukup banyak formasi susunan 5 elemen di sini. Jika Anda mengolahnya, Anda pasti akan maju pesat. Tian Jingzi menatap Wang Xian dengan sedikit desahan. Ini juga alasan utama mengapa dia ingin mengambil Wang Xian sebagai muridnya ketika dia mengetahui bahwa Wang Xian memiliki atribut 5 elemen. Jika satu orang mengendalikan 5 elemen, itu akan baik-baik saja bahkan jika dia tidak menginginkan sinar terang dan angin gelap dan kilat dari formasi susunan. Dengan 5 elemen, jika dia memiliki formasi langit dan bumi, dia mungkin bisa melangkah ke alam saman. Wang Xian tersenyum tipis. Seni formasi sangat luas. Saya hanya memahami dasar-dasarnya bahkan setelah puluhan juta tahun. Anda harus mencari seseorang sekarang. Tidak sulit menemukan seseorang. Apakah Anda tahu tentang Meraj? Selama Anda memiliki item di pihak lain, Anda dapat mengatur hukum Meraj. Ini adalah simulasi hukum atribut air. Jika Anda dapat mengatur formasi ini, Anda akan dapat menyelidiki masa lalu area ini. Dewa Pembentukan melanjutkan perkenalannya. Mengesankan, Meraj. Selidiki suatu area. Mata Wang Xian dipenuhi dengan keheranan. Metode seperti itu memang sangat ampuh. Selanjutnya, saya akan mengajari teman muda saya cara mensimulasikan hukum. Formasi pendukung lebih mudah daripada formasi pertempuran. Dalam beberapa bulan berikutnya, Wang Xian mulai mempelajari formasi susunan dari formasi susunan surga. Formasi arai digunakan untuk mensimulasikan aturan alam semesta. Begitu seseorang memahami beberapa aturan, seseorang dapat langsung mengatur formasi susunan untuk pertempuran. Menggunakan energi spiritual untuk memandu berbagai atribut untuk menyerang, semakin banyak susunan yang bisa dikendalikan seseorang, semakin kuat kekuatan tempurnya. Sebagai eksistensi di tingkat Void God Emperor, Heaven Arai dapat mengendalikan lebih dari 10.000 arai. Sebagai master susunan yang kuat, dia harus belajar cara menjelajahi susunan dari hukum alam semesta. Arai bisa meniru penyakit dan bisa langsung mengutuk orang. Dengan mensimulasikan bencana alam, seseorang dapat langsung membuat bencana alam lainnya. Tentu saja, kekuatan semua ini terkait dengan kekuatan dan konsumsi Master Arai. Kata-kata, jangan memprovokasi Master Arai, yang disebutkan oleh Heaven Arai God Emperor di Tanah Gemilang memiliki poin lain selain kemampuan kepanduan mereka. Jika Master Formasi itu menggunakan seluruh energinya dan bahkan hidupnya untuk mengutuk, bahkan jika dia 2 tingkat lebih tinggi dari Master Formasi ini, dia masih berada dalam bahaya besar. Ding! Selamat menjadi tuan rumah karena telah memahami Fata Morgana formasi elemen air. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah memahami formasi unsur kegelapan. Garis keturunanmu terhubung. Ding! Selamat menjadi tuan rumah karena telah memahami lautan api. Ding! Selamat menjadi tuan rumah karena telah memahami jubah api suci. Setelah itu, notifikasi sistem terus masuk. Satu persatu, 5 elemen dan formasi terang dan gelap berada di bawah kendali Wang Xian. Karena fakta bahwa dia memiliki 5 elemen asal dan terang dan gelap, ditambah dengan fakta bahwa dia sudah memiliki kekuatan tempur dewa yang telah memahami kekuatan 2 hukum. Kecepatan kendalinya sangat cepat. Hanya dalam waktu singkat, dia telah sepenuhnya menguasai tahap pertama dari formasi simulasi formasi. Namun, formasi tipe pertempuran tidak banyak berguna bagi Wang Xian. Nyatanya, mereka tidak berguna baginya. Itu karena dia bisa menggunakan energi di tubuhnya untuk mensimulasikan formasi secara langsung. Master formasi juga bisa mengatur formasi terlebih dahulu di kompas formasi. Dia bisa menggunakannya secara langsung selama pertempuran. Ini jauh lebih cepat daripada menyiapkan formasi di menit terakhir.
Jika dia memasang kompas formasi dalam jumlah yang cukup, dia dapat dengan mudah membunuh mereka yang levelnya lebih tinggi darinya. Hukum atribut air yang disimulasikan, Mirage. Hukum atribut air yang ditetapkan, Void Memory. 1 bulan setelah 1 tahun, Wang Xian berdiri di ladang naga. Gambar virtual dari seluruh istana naga muncul di langit. Setelah itu, energi besar di tubuhnya memasuki Fata Morgana. Seluruh pemandangan di Mirage mulai bergerak perlahan. Jantungnya berdetak kencang. Dia menyuntikkan energi lagi dan pemandangan di Mirage mulai bergerak cepat. Adegan bergerak ini adalah masa lalu. Periksa masa lalu. Ini adalah hukum pertama yang dapat dibuat oleh Wang Xian. Pendirian hukum milik tahap kedua dari Master Formasi, yang sesuai dengan tingkat penguasa abadi. Selain itu, dapat dikatakan bahwa dia telah menjadi Master Formasi tingkat penguasa yang abadi. Berdengung, berdengung, berdengung. Dalam sekejap, Wang Xian merasa bahwa kendalinya atas atribut air telah meningkat beberapa ratus kali lipat. Kecepatan kultivasinya juga meningkat beberapa ratus kali lipat. Hah! Wang Xian tertegun sejenak. Matanya berbinar. Kultivasi Master Arai adalah untuk mensimulasikan hukum. Untuk menetapkan hukum membutuhkan energi yang sangat besar. Meskipun saya hanya menyalakan 6 gumpalan api surgawi, karena konversi 7 jenis energi unsur, saya telah mampu mencapai tingkat dewa-dewa yang kekal. Meskipun itu hanya hukum pendukung, itu masih merupakan tingkat dewa-dewa yang kekal. Tanpa kerajaan abadi, Wang Xian dapat maju ke ranah dewa-dewa abadi, yang merupakan ranah master susunan. Dapat dikatakan bahwa Wang Xian adalah satu-satunya dari jenisnya. Terobosan Master Array juga meningkatkan kontrolnya atas atribut air. Itu juga meningkatkan kecepatan kultivasinya. Sedikit senyum muncul di mata Wang Xian. Di masa depan, selama dia berkultivasi dalam pengasingan selama 10 tahun, dia akan bisa naik level bahkan tanpa menggunakan sumber apapun. Tapi sekarang, beberapa orang akan mati. Segera, sedikit niat membunuh dingin melintas di mata Wang Xian. Bab 2223 Raja Naga dari Istana Naga datang untuk memberi pelajaran pada Wang Xian. Alasan utama mengapa Wang Xian berlatih formasi adalah untuk mengunci posisi Dewa Petir. Setelah lebih dari setahun, dia telah mencapai beberapa keberhasilan dalam seni formasi. Sudah waktunya baginya untuk mengklaim hidupnya dari Dewa-Dewa Petir. Tanda seru, formasi, lubang hitam. Wang Xian melangkah keluar dari Istana Naga dan mengarahkan lengannya ke kehampaan di depannya. Aliran energi disuntikkan ke ruang di depannya. Pembentukan lubang hitam itu karena energi. Menyiapkan formasi lubang hitam dapat dilakukan dengan atribut apapun, bahkan jika tidak ada atribut yang mengandalkan energi spiritual. 10 detik kemudian, sebuah lubang hitam muncul di depan Wang Xian. Untuk mengujinya, dia tidak menggunakan formasi di dalam Istana Naga untuk bepergian. Berdengung, Wang Xian menghilang begitu dia masuk. Lubang hitam yang dibentuk oleh formasi sedikit berbeda dari gerakan seketika yang kuat. Gerakan seketika para ahli mengharuskan mereka untuk merasakan posisi di kejauhan dan bergerak setelah memposisikan diri. Adapun lubang hitam itu menuju ke arah tertentu. Jarak teleportasi ditentukan oleh energi yang disuntikkan ke dalamnya. Ini tidak diperbaiki dan harus dalam garis lurus. Namun, keuntungannya adalah jarak lubang hitam itu lebih dari 10 kali atau bahkan puluhan kali lebih besar daripada teleportasi seketika para ahli. Berdengung. Ketika Wang Xian muncul, dia sudah memasuki kehampaan yang luas. Dia melihat peta langit berbintang dan terus membangun formasi. 10 detik kemudian, sebuah lubang hitam muncul di depannya. Wang Xian menghilang lagi. Istana Naga terletak di tengah laut tanpa batas. Itu tidak terlalu jauh dari pusat wilayah utara tempat Thunderbolt abadi dulu. Setelah lebih dari 10 teleportasi lubang hitam berturut-turut, Wang Xian hanya menggunakan beberapa menit untuk tiba di kehampaan tempat penguasa petir telah menempatkan kerajaan abadi. Kecepatan ini sangat cepat. Bahkan penguasa Dewa Kekal yang telah memahami hukum tidak secepat kecepatan ini. Wang Xian melayang di kehampaan dan sedikit terkejut. Matanya berbinar saat dia melihat planet guntur di depannya. Wilayah utara saat ini sepenuhnya didominasi oleh Istana Naga. Aku harus mengkonfirmasi satu hal terlebih dahulu. Wang Xian mengalihkan pandangannya dan kabut tipis keluar dari tubuhnya. Berdengung. Dia melambaikan tangannya dengan cepat. Pola hitam dan putih perlahan muncul di langit. Polanya adalah lambang ruang ini.
Formasi, Meraj. Wang Xian meludahkannya dengan lembut. Setelah itu, Meraj dengan cepat mengeras. Formasi, memori kosong. Menggunakan formasi, Meraj, sebagai fondasinya, dia menetapkan hukum dan meletakkan formasi memori void. Hati Wang Xian tergerak saat dia menyuntikkan energi ke dalam gambar di depannya. Gambar dalam gambar mulai berputar dan mulai mundur. Bas bas bas. Dengan suntikan energi terus-menerus, gambar mulai mundur dengan kecepatan yang lebih cepat. Segera, kerajaan abadi muncul di gambar. Itu setahun yang lalu. Jantung Wang Xian berdetak kencang saat dia menatapnya dengan saksama. Dari kepergian kerajaan abadi hingga kembalinya secara bertahap. Saat ini, pemandangan lebih dari setahun yang lalu ditampilkan di layar. Berdengung. Tiba-tiba, Wang Xian mengarahkan jarinya ke kekosongan dan adegan itu terkunci. Dia sedikit mengernyit saat dia menatap batu kuning tanah. Dia menunjuk jarinya dan adegan terus mundur. Berdengung. Dia melambaikan tangannya ke arah langit dan sesosok muncul di kehampaan di atas. Ada 7 batu yang mengambang di atas sosok besar itu. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit dan dipenuhi dengan rasa dingin. Adegan terus mundur dan seluruh kehampaan menjadi tenang. Jadi orang yang memberitahu yang lain adalah dewa-dewa bintang 7 dari 7 bintang abadi. Sedikit niat membunuh muncul di mata Wang Xian. Dengan gerakan tangannya, setetes darah muncul di tangannya. Setetes darah ini berasal dari keturunan dewa-dewa petir. Formasi, koneksi darah. Wang Xian terus mengatur formasi demi formasi dalam kehampaan dan menempatkan setetes darah ini di tengah. Wang Xian melambaikan meraj dan langsung mendarat di formasi dengan koneksi darah. Formasi, bayangan cermin. Dia berteriak pelan dan kedua formasi saling memantulkan. Gambar kerajaan abadi muncul. Menemukannya, Wang Xian merasakan informasi yang dikirimkan dari koneksi garis keturunannya. Melihat bayangan cermin, ekspresi dingin muncul di wajahnya. Kamu bersembunyi sangat jauh. Wang Xian merasakan lokasi di mana Dewa Petir bersembunyi. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Aku akan berurusan denganmu setelah aku menyingkirkan 7 bintang pertama. Dia bergumam sambil melihat bintang guntur di depannya dan terbang langsung ke laut. Setelah memasuki Istana Naga di lautan, Wang Xian diteleportasi langsung ke Istana Naga Galaksi tanpa batas melalui formasi. Perdana Menteri Gui, segera beritahu hamparan angin abadi dan 7 bintang abadi di wilayah selatan. Besok, Istana Naga kita akan berkunjung. Wang Xian kembali ke Istana Naga dan segera berbicara dengan Perdana Menteri Gui. Oh, Raja Naga, kunjungi Eternal Wind Expanse dan Eternal Seven Stars. Perdana Menteri Gui sedikit bingung. Dengan kekuatan Istana Naga kita saat ini, saatnya bagi kita untuk menempati seluruh lautan galaksi yang tak terbatas. Wang Xian berkata kepadanya dengan tenang. Itu Raja Naga. Perdana Menteri Gui segera menganggukkan kepalanya dan menjawab. Saat ini, wilayah selatan, 7 bintang abadi, dan daun dewa abadi tidak menempati seluruh galaksi tanpa batas. Sudah waktunya untuk menduduki seluruh lautan galaksi tak terbatas. Mari kita kunjungi medan angin abadi dulu, lalu 7 bintang abadi. Wang Xian bergumam. Apa, Raja Naga akan mengunjungi lapangan angin abadi kita besok? Segera, di planet utama lapangan angin abadi di wilayah selatan, sekelompok ahli alam abadi tahap puncak dari medan angin abadi berkumpul bersama. Ketika mereka menerima berita itu, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Raja Naga akan datang mengunjungi kita secara pribadi. Mungkinkah karena masalah dewa-dewa petir? Kami tidak membantu mereka menemukan Dewa Guntur, Tuan. Seorang lelaki tua sedikit mengernyit, wajahnya penuh kesungguhan. Mereka telah menyaksikan kekuatan Istana Naga. Lagi pula, dewa-dewa telah jatuh ke tangan Istana Naga, jadi mereka harus berhati-hati. Dia datang dengan niat buruk, tapi dia memberitahu kami sebelumnya bahwa dia akan datang mengunjungi kita, jadi dia mungkin tidak akan sengaja datang untuk menimbulkan masalah. Seorang lelaki tua menebak, Tuhan dewa-dewa telah mengetahui tentang ini, jadi dia meminta kami untuk bersiap. Karena Raja Naga telah datang, kami akan menyambutnya dengan hangat. Seorang lelaki tua di tengah berdiri dan langsung berkata, ya, sekelompok ahli alam dewa tahap puncak mengangguk dengan sungguh-sungguh. Seven Stars, besok Raja Naga akan datang mengunjungi Eternal Wind Expanse terlebih dahulu. Kamu harus datang juga. Pada saat yang sama,
Di void di sebelah Eternal Wind Expanse main planet. Tornado yang sangat besar berputar, memancarkan aura yang sangat menakutkan. Di sebuah istana yang terletak di tengah tornado, Dewa-Dewa Huanyu memandangi bayangan di cermin dan berkata dengan acuh tak acuh. Oke, Huanyu, aku sudah mengatakan bahwa kita harus bersatu. Kalau tidak, tidak akan sulit bagi Istana Naga untuk menghancurkan kita satu persatu. Di cermin, Dewa Bintang 7 Lord berkata dengan wajah dingin. Oke, saat Raja Naga berkunjung besok, saatnya bagi kita untuk mengumumkan aliansi kita. Dewa-Dewa Feng Huan ragu sejenak dan berkata dengan acuh tak acuh. Penghancuran Dewa-Dewa Istana Naga membuat mereka merasa gelisah. Setahun yang lalu, Dewa Bintang 7 Dewa datang kepadanya untuk mengumumkan aliansi mereka. Tapi dia tidak setuju pada saat itu. Sekarang, sepertinya sudah waktunya bagi mereka untuk bergabung. Aliansi mereka juga bisa membuat Istana Naga sedikit khawatir. Keduanya menggabungkan kekuatan. Mereka percaya bahwa bahkan jika pihak lain memiliki 4 dewa-dewa, mereka masih bisa melarikan diri jika mereka tidak bisa mengalahkan mereka.